Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 6 yang terdiri dari Dava Putra Ramadan, Lulu Zahra, M. Abi Fatir, dan Nashwa Melani Kausar akan mempresentasikan tugas PBL kami yang berjudul Dampak Geopolitik Global, Konflik Israel dan Iran terhadap Keseimbangan Ekonomi Indonesia. Mari kita tonton penjelasannya. Konflik berkepanjangan antara Iran dan Israel telah memasuki level baru yang lebih mengkhawatirkan. Setelah serangan rudal dan drone yang dilakukan oleh Iran ke wilayah-wilayah di Israel pada tanggal 13 sampai 14 April tahun 2024, di mana serangan ini merupakan balasan atas pengeboman yang dilakukan oleh Israel di kompleks kedutaan Iran di Damaskus, Suriah pada tanggal 1 April tahun 2024. Kemudian, konflik ini kembali berlangsung pada tanggal 13 Juni tahun 2025, di mana Israel meluncurkan serangan udara yang menewaskan pemimpin militer Iran. Israel meluncurkan sebanyak 200 jet tempur ke sekitar 100 titik strategis di Iran. Kemudian, Iran akhirnya membalas serangan Israel ini dengan cara meluncurkan 100 drone berisi bahan peledak dan dikirimkan wilayah-wilayah di Israel. Nah, konflik antara Iran dan Israel tidak berujung ini tidak hanya mempengaruhi stabilitas militer di negara-negara mereka, tetapi juga mempengaruhi kestabilitasan perekonomian dunia. Karena itu, Indonesia sebagai penganut ekonomi terbuka tentunya akan berdampak secara signifikan jika konflik ini terus berlanjut. Karena itu, penting untuk kita menganalisis serta mendalami berbagai aspek yang mungkin terdampak dan menyiapkan strategi mitigasi yang dapat berguna untuk meminimalkan efek negatif dari konflik tersebut. Perang antara Iran dan Israel memicu gejolak besar di sektor energi global. Selat Hormuz, jalur penting distribusi minyak dunia, terancam ditutup, dan beberapa kapal tanker bahkan dilaporkan dibajak oleh kelompok pro-Iran. Akibatnya, harga minyak melonjak hingga 112 dolar Amerika Serikat per barel, tertinggi dalam satu dekade. Konflik ini tidak hanya memperburuk inflasi global, tetapi juga memperkuat polarisasi dunia antara blok barat dan negara-negara global south. Di tengah ketegangan ini, Indonesia, meskipun jauh dari pusat konflik, tetap terkena dampaknya. Yang pertama, kenaikan harga minyak. Iran merupakan produsen minyak terbesar ke-9 di dunia dengan cadangan minyak yang sangat besar. Ketika pasokan global terganggu, Indonesia sebagai negara pengimpor minyak menghadapi lonjakan biaya. Pemerintah harus menambah beban subsidi energi agar harga BBM tetap stabil di masyarakat. Sektor transportasi dan industri juga ikut terdampak, menyebabkan harga-harga barang naik dan inflasi meningkat. IMF bahkan telah merevisi proyeksi inflasi global akibat situasi ini. Dalam jangka pendek, tekanan ini bisa menurunkan daya beli masyarakat dan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, guncangan nilai tukar rupiah. Dalam situasi geopolitik yang tidak stabil, investor cenderung menarik dana dari pasar negara berkembang dan memindahkannya ke aset-aset aman seperti dolar Amerika Serikat. Hal ini menyebabkan nilai tukar rupiah menurun. Nilai tukar yang tidak stabil membuat utang luar negeri Indonesia menjadi lebih mahal, serta meningkatkan biaya impor bahan baku dan barang modal. Di sisi lain, kondisi ekonomi Amerika Serikat yang kuat dan kebijakan moneter The Fed yang ketat turut menekan rupiah yang lebih dalam. 3. Tekanan terhadap cadangan devisa. Bank Indonesia harus melakukan intervensi pasar palas untuk menjaga kestabilan rupiah. Namun, langkah ini berdampak pada berkurangnya cadangan devisa. Tekanan semakin besar karena adanya capital outflow dari obligasi dan surat berharga, serta meningkatnya permintaan dolar dari sektor swasta untuk kebutuhan impor. Dalam kondisi ini, Bank Indonesia menghadapi dilema antara menaikkan suku bunga atau membiarkan rupiah melemah lebih lanjut. Keduanya memiliki konsekuensi ekonomi yang tidak ringan. Keempat, gangguan rantai pasok global. Selat Hormuz adalah jalur penting bagi ekspor minyak dan gas dari negara-negara Teluk. Jika jalur ini terganggu, pasokan energi dunia akan terhambat.
Indonesia yang sangat bergantung pada impor minyak mentah dan LNG dari kawasan ini akan terkena dampaknya. Kilang-kilang minyak bisa kesulitan mendapatkan pasokan, dan sektor industri yang bergantung pada gas akan terganggu. Selain itu, potensi gangguan logistik juga dapat memicu kelangkaan bahan baku industri seperti biji besi dan meningkatkan biaya produksi. Untuk selanjutnya, saya akan membahas tentang grafik atau visualisasi pendukung terhadap studi kasus yang sudah kami jabarkan. Yang pertama, ada grafik IHSG per 13 unit tahun 2025. Nah, IHSG itu apa sih? IHSG adalah singkatan dari Indeks Harga Saham Gabungan, yaitu grafik saham yang menunjukkan pergerakan rata-rata seluruh saham di dunia bursa efek. Dengan adanya grafik IHSG, masyarakat dan pelaku pasar modal dapat melihat ringkasan kondisi pasar modal secara real time tanpa harus menganalisa instrumen saham satu persatu. Nah, bisa kita lihat dari grafik yang sudah kami sediakan bahwa nilai IHSG ini berkurang 0,53% atau sebesar 38,30. Dan jika konflik antara Iran dan Israel terus berlangsung, maka bisa dipastikan bahwa nilainya juga akan terus menurun seiring berjalannya waktu. Kedua, ada grafik kenaikan harga Brent oil dan crude oil per 13 Maret sampai 13 Juni tahun 2025. Nah, seperti yang kita tahu, Iran adalah salah satu pemasok minyak terbesar di dunia. Nah, jika Iran itu mengalami konflik, maka harga minyak pun tentu bakal naik, di mana bisa dilihat Brent oil itu menyentuh nilai 74,62, sementara crude oil menyentuh 71,65. Dan ini pun baru per 13 Juni 2025. Jika konflik ini terus berlangsung untuk waktu yang lama, maka harga minyak akan terus melesat dengan cepat. Terus yang terakhir, ada persentase penurunan bursa saham Asia Pasifik. Nah, konflik ini juga mempengaruhi nilai dari bursa saham Asia Pasifik, di mana bisa kita lihat nikel itu berkurang 1,59%, Hang Seng berkurang 0,03%, Shanghai Composite berkurang 0,67%, dan Kospi berkurang 1,19%. Dan jika konflik ini terus berlangsung, maka nilai mereka pun juga akan terus menurun seiring berjalannya waktu. Menghadapi dampak perang Iran-Israel, Indonesia perlu mengambil langkah-langkah strategis untuk memitigasi risiko dan menjaga stabilitas ekonomi serta keamanan nasional. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat diterapkan. Yang pertama yaitu menjaga stabilitas sistem keuangan. Untuk mengantisipasi guncangan pasar keuangan global dan kemungkinan capital outflow, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan akan terus menjaga stabilitas sistem keuangan nasional, antara lain melalui bauran kebijakan moneter dan makroprudensial yang tepat untuk menjaga nilai tukar rupiah dan mencegah kepanikan di pasar keuangan domestik. Yang kedua ada memastikan ketersediaan likuiditas falas, terutama dolar AS. Dalam pasar keuangan domestik, Bank Indonesia dapat menciptakan instrumen portofolio yang menarik bagi investor asing, meskipun harus mewaspadai persaingan likuiditas domestik yang semakin ketat. Yang ketiga ada mendorong kebijakan repatriasi saat nilai tukar rupiah melemah, sebagai upaya untuk menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan falas dalam negeri. Hal ini penting mengingat pada bulan April masih dalam siklus pembayaran dividen bagi beberapa perusahaan yang dapat meningkatkan permintaan dolar AS. Yang kelima, mengatur permintaan impor minyak. Seperti yang dilakukan pada tahun sebelumnya untuk mengantisipasi kenaikan harga minyak dunia, pelemahan rupiah, dan tingkatnya konsumsi bahan bakar minyak dalam negeri. Strategi keenam adalah menjaga inflasi domestik. Kenapa ini penting? Karena dalam situasi konflik global, harga-harga bisa berubah dengan cepat, terutama bahan pangan dan energi. Nah, langkah yang bisa kita lakukan adalah memaksimalkan distribusi pangan, terutama di musim panen. Artinya, hasil pertanian harus segera disalurkan ke pasar agar harga tetap stabil dan masyarakat tidak terbebani. Strategi ketujuh adalah diversifikasi sumber energi. Ini bertujuan agar kita tidak terlalu bergantung pada minyak impor, karena harga minyak sangat dipengaruhi oleh kondisi di Timur Tengah. Nah, apa sih yang bisa kita lakukan? Yang pertama, dengan mendorong energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, dan biomasa. Yang kedua, efisiensi energi. Artinya, kita harus lebih hemat dan cerdas dalam menggunakan energi. Dan yang terakhir, meningkatkan produksi minyak dan gas di dalam negeri. Nah, selain energi, kita juga harus mendiversifikasikan sumber bahan baku agar tidak hanya mengandalkan negara-negara yang rawan konflik. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan pengucapan, mohon dimaafkan dan semoga apa yang telah kami sampaikan bisa berguna untuk pembelajaran selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.